Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Silakan dulu. Terima kasih. Ya. Oh ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelumnya Mbak ini kan belum perkenalan ya. Boleh langsung perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ustazah Hasanah Yasa Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya Mbak Ana ini apakah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Oh, belum. Kalau belum pernah, Mbak Ana ini tahu dari mana kalau di sini ini ada layanan bimbingan dan lain. Tahu dari website, Pak. Di website. Berarti kan kedatangan Mbak Ana ini ingin menyelesaikan masalah. Kalau boleh tahu permasalahannya Mbak ini bagaimana? Jadi di sini saya kurang percaya diri ketika presentasi di dalam kelas karena kadang riuhnya anak-anak itu menjadi faktor penyebab ketidakkonsentrasian ketika presentasi di depan kelas. Ya, jadi kan permasalahannya Mbak Ana ini tentang percaya diri ya. Jadi di dalam sesi konseling ini Bapak akan memberikan waktu 45 menit itu sesi konseling ini. Nah, Bapak lebih tahu permasalahannya Mbak Ana, boleh dijelaskan. Tapi aman kan Bapak jika saya menceritakan permasalahan saya? Nah, di sesi konseling ini pastinya ada asas-asas kerahasiaan dari bimbingan konseling ini. Pastinya permasalahannya Mbak Ana ini tidak akan bocor atau tidak akan kesebar mana-mana. Karena di dalam bimbingan konseling ini ada asas kerahasiaan gitu. Jadi awalnya saya tuh percaya diri, tapi dengan ada beberapa faktor yang menyebabkan saya kurang percaya diri. Yang pertama yaitu saya memang tidak bisa dengan keramaian jika itu mengganggu konsentrasi ketika saya berada di dalam kelas, terlebih jika saya melakukan presentasi. Jadi riuhnya anak-anak itu menjadi faktor utama alasan saya kurang percaya diri, Bapak. Gitu ya. Berarti Mbak Ana saat melakukan presentasi di depan kelas ya, artinya ada rasa canggung. Iya. Berarti Mbak Ana ini harus sering-sering coba praktekkan saat di rumah itu berbicara di depan cermin gitu, biar lebih percaya diri. Karena kalau di kelas itu kan banyak teman-teman, artinya ada rasa malu atau canggung. Mbak Ana ini terbiasakan di rumahnya itu melakukan berbicara di depan cermin, karena nanti Mbak Ana itu akan rasa lebih aman gitu, enak saat berbicara gitu. Kalau semisal selain cermin Bapak, apakah ada alat lain yang bisa dijadikan praktek untuk di rumah? Ya, Mbak Ana harus sering-sering belajar materi agar lebih enak saat menyampaikan materinya itu. Kan biasanya anak-anak itu kalau canggung di depan saat melakukan presentasi itu karena tidak memahami materi itu kan. Berarti Mbak Ana ini harus sebelum presentasi itu harus membaca materi agar lebih enak saat melakukan presentasi gitu. Berarti berintinya ketika di luar kampus atau sedang di rumah, berarti saya harus banyak-banyak berlatih di depan cermin, berlatih untuk menjadi motivator untuk diri sendiri, seperti itu. Ya, gitu. Soalnya gini, saya itu pernah kurangnya percaya diri saat melakukan presentasi di depan kelas. Ya, faktor utamanya karena ya canggung, malu sama teman-teman. Ya, saya itu terus berlatih melakukan presentasi di depan cermin sebelum melakukan presentasi di kelas, biar saya itu tidak terlalu malu saat di depan kelas gitu. Karena nanti kalau di depan kelas itu
yang teman-teman di depan itu saya anggap itu cermin. Saya anggap itu saya sendiri di depan. Jadi saat saya melakukan presentasi itu, saya itu merasa sendiri dan saya itu merasa percaya diri gitu. Terus saya itu sering-sering membaca materi sebelum melakukan presentasi. Jadi saat saya melakukan presentasi itu lebih enak berbicaranya, itu lebih puas lah gitu. Terus banyak waktu saya melakukan praktek di depan termin, terus saya membaca materi itu, saya itu mulai merasa percaya diri saat melakukan presentasi di depan itu. Nah nanti Mbak Ana tinggal mempraktekkan cara-cara yang saya memberikan itu, seperti sering-sering membaca buku sebelum presentasi, terus sering berbicara di depan cermin agar percaya dirinya Mbak Ana ini tumbuh gitu. Kalau boleh tahu itu yang digunakan teknik apa ya Bapak? Nah, untuk yang saya gunakan itu teknik modeling, di mana teknik modeling ini menceritakan pengalaman Bapak dari sebelumnya gitu. Mungkin dari sisi konseling ini Mbak Ana bisa merasakan atau bisa melihat ke depan saat melakukan presentasi gitu. Apakah dari sisi konseling ini percaya diri Mbak ini akan lebih muncul gitu. Tinggal Mbak Ana ini tinggal mempraktikkan apa yang saya kasih tadi itu. Nah dari sisi konseling ini ya kan tadi Bapak memberikan 45 menit ya. Nah sehubung Bapak sebentar lagi ada acara, mungkin nanti kalau Mbak Ana masih kurang saat praktiknya, tinggal melakukan sesi konseling lagi, tinggal menghubungi Bapak gitu. Ya hanya itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.